Cerita di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, ini nyata. Orang yang sempat disebutkan meninggal itu masih hidup sampai sekarang. Kesaksian Made Aridiana ini bukan ngarang cerita, apalagi mau sekedar bikin sensasi. Ini kisah faktual yang sengaja digali dan dipublikasikan Sanur TV, Sanur Post Media Group. Maksudnya tentu agar kita boleh memetik pelajaran dari misteri di balik kehidupan dan kematian. Namun, Made Aridiana ini siapa sebenarnya? Penjelasan tentang dia simpel saja. Dia manusia biasa, warga Tanjung Benoa, salah satu destinasi wisata pesisir nan elok di Kuta Selatan. Dia lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak sulungnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Made Aridiana tamatan jurusan elektro Poltek Unut. Made lahir dari rahim sang ibu, Nimade Winti, perempuan Bali yang kini berumur lebih dari kepala 6. Dia dinikahi kerabat dekat, bahkan teman sepermainan tatkala bocah, Nyoman Teken. Rupanya garis jodoh dua insan ini dipastikan ketika remaja. Mereka menikah dan dikaruniai 3 anak. Salah satu putranya, Made, yang tadi disebutkan menyimpan kisah nyata, cerita fakta yang langka di Tanjung Benoa. Sanur Pos sempat ke rumah tua Made Aridiana di Jalan Segara Kidul, Tanjung Benoa. Areal rumah cukup luas, ada beberapa kepala keluarga yang mendiami lingkungan ini. Orang tua Made menempati lahan di sisi barat. Petang itu, Pak Sutri, Nyoman Teken, dan Nimade Winti sedang duduk rileks di beranda kamar. Pak Sutri ini menyimpan sejumput cerita yang mengesankan tentang Made, putra kedua mereka. Dikit-dikit temannya nanya dia masalah di sekolah, masalah bikin apa PR gitu. Ya, kalau dulu sekolah itu kan bikin PR macam-macam, prakarya buat sekolah, gimana caranya bikin. Padahal dia waktu itu bikin teman-teman wakilnya itu pacak gitu aja, dia cuma nunjuk aja temennya yang ngerjain gitu. Temennya yang ngerjain. Made Aridiana sebenarnya seorang teknisi elektro, tetapi Made tak menekuni profesi yang setarikan napas dengan bidang ilmunya. Ayah 2 anak ini malah sempat jadi staf manajemen di Fakultas Kedokteran Unut. Lalu dia menjajal kerjaan seorang fotografer. Belakangan, Made pun melakoni aktivitas sebagai seorang terapis. Metode terapisnya unik. Dia sebut sebagai tindakan olah pikir. Yang pasti boleh percaya, boleh menyaksikan. Made telah berhasil membuat pasien-pasien yang ditanganinya dapat tersenyum sumringah. Nama saya Made Aridiana. Mungkin lebih banyak mengenal saya namanya Didos ya, atau mungkin panggilannya Pak Dodi atau gitu. Saya kelahiran Tanjung Benoa, Oktober 78.
Waktu itu saya SD di Tanjung Benoa, SMP di Denpasar, SMA di Denpasar. Kuliahnya di Politeknik waktu itu saya lulusan D3 Elektro. Nah, cerita itu saya sampai bergerak seperti ini tuh sebenarnya semua pada nyambung sebenarnya. Saya tamat D3 itu kerja di sebuah perusahaan water sport itu di bagian accounting. Jadi antara listrik sama accounting itu sudah jauh sekali. Terus 2004 saya ada tawaran kerja di Fakultas Kedokteran waktu itu. Saya pegang di audiovisual itu selama 5 tahun. Habis itu saya mencoba berdikari. Oke, saya bilang dulu ini apa namanya? Saya menikah tahun 2006 semasa bekerja di kedokteran. Setelah anak saya kedua lahir, saya berhenti bekerja dan mulai berdikari sebagai fotografer. Jadi fotografer itu sebenarnya sih tahun 2000 sih sebenarnya sudah saya lakoni, cuman baru intennya itu 2004 baru saya mulai fokus. Jadi setelah selesai di kedokteran saya mencoba berdikari sampai tahun 2017 itu sampai sekarang sih sebenarnya masih, cuman tidak begitu aktif. Seorang dara bernama Dwi Rianti menjadi pelabuhan cinta Made Ari Diana. Dua buah hati lahir dari rahim perempuan kelahiran 4 Februari 1986 itu. Made dan Dwi memberikan nama si sulung, Wayan Dodi, dan adiknya Made Darwis. Saat wawancara ini berlangsung, Dwi Rianti sedang hamil anak ketiga mereka. Menarik cerita tentang kehamilan buah cinta ketiga mereka ini. Made yang pasti bilang dia memprogramkan secara khusus janin dalam kandungan istrinya. Program ini sengaja disetting seperti apa seleranya sebagai seorang ayah. Semoga suatu ketika Sanur TV bisa merekam secara khusus cerita ini. Ada ungkapan adiluhung, di balik mulusnya perjalanan kehidupan dan karir seorang laki-laki, niscaya ada figur seorang istri yang luar biasa. Made Ari Diana mungkin tak menyadari adanya pameo ini, namun praktiknya justru dilakoninya secara nyata. Made menunjukkan peran Dwi Rianti bukan semata seorang pendamping pasif. Peran dan fungsi istri yang dilakoni Dwi Rianti sungguh ditunjukkan Made. Sejak berumah tangga, urusan pekerjaan yang dilakoni Made bukan hanya menjadi keputusannya sendiri. Peran Dwi Rianti ikut menentukan pilihan terhadap pekerjaan yang dipungut Made. Dia ingin merubah nasib, berpindah profesi menjadi seorang fotografer. Namun pada saat itu kami pertimbangkan dulu karena di bidang fotografer itu sangat memerlukan peralatan yang harganya lumayan mahal, dan kami pun sangat-sangat berniat untuk memajukan perekonomian keluarga kami. Jadi kami memutuskan, saya dan suami memutuskan untuk menyicil semua peralatan itu dari sebuah toko, dan akhirnya bisa memulai fotografer itu. Maksudnya bisa suami saya menjadi seorang fotografer dengan peralatan seadanya dulu. Pada setiap keputusan yang ingin dia jalankan, dia selalu mendiskusikan kepada saya sebagai istrinya. Kami mendiskusikan semuanya, saya support walaupun sangat berat dan semua dimulai dari nol. Made bisa dibilang istimewa. Dia dianugerahi Tuhan dengan bakat dan minat yang sejalan dengan kebutuhan orang banyak. Namun dasar wataknya memang baik. Dia tetap humble, rendah hati, enggan unjuk sombong kepada orang. Made meyakinkan dirinya biasa-biasa saja. Dia hanya berusaha membantu membuat kondisi seseorang yang disebutnya hanya perlu dilayaninya menjadi lebih baik. Dia enggan menyebut dirinya seorang penyembuh atau pengobat, apalagi dukun atau balian. Saya hanya
mengolah pikiran pasien agar kondisi tubuhnya menjadi lebih baik, ujar Made. Terapi yang saya lakukan ini itu awalnya gimana ya? Punya niat ingin membantu sebenarnya seseorang dengan cara yang sangat sederhana ya, seperti yang sistem konvensional seperti sekarang. Jadi 2017 saya mulai menekuni hal ini dengan cara ya mengamati sampai 2020 lah. Nah, setelah itu saya mencoba kira-kira kalau saya bilang keahlian mungkin terlalu tinggi ya. Kemampuan ya bisa saja kemampuan. Saya mencoba untuk mendaftarkan kemampuan ini kira-kira bisa apa enggak. Akhirnya waktu itu September 2020 saya mencoba menuju ke dinas kesehatan yang ada di Pemda Badung. Saya mendapatkan informasi di sana. Terus setelah saya menjelaskan dari teknik apa yang saya gunakan, saya lakukan, itu hanya saya dimasukkan dari 4 kategori. Yang pertama pijat, itu saya tidak pakai. Yang kedua ramuan jamu saya juga tidak pakai. Tenaga dalam saya juga tidak pakai. Nah, tinggal satu ini. Nah, sebenarnya klasifikasinya itu maksudnya ke penerawangan sebenarnya. Nah, tapi karena penerawangan terlalu ya gimana ya, akhirnya diganti dengan olah pikir. Nah, melalui surat inilah saya mulai berusaha mencoba melakukan sebuah terapi olah pikir yang saya lakukan sampai saat ini bisa membantu masyarakat luas untuk segala keluhan sakit medis, psikologis, metafisik atau non medis. Perjalanan hidupnya syarat warna sebelum menjadi seorang terapis. Made sempat dibebat sakit bertahun-tahun. Pengobatan medis gagal menyembuhkan sakitnya tempo dulu. Upaya non medis pun sekali 3 uang nasibnya. Nyawa Made kala itu sudah di ujung lidah. Dia sudah melewati kondisi kesehatan yang sulit selama bertahun-tahun. Made sebaliknya kini lebih fokus coba membantu melayani orang-orang yang memerlukan bantuan terapi olah pikir. Lantas, apakah bakatnya sudah terlihat oleh orang tuanya sejak bocah? Belum. Ada yang sakit, belum kelihatan ya? Waktu itu ya. Tapi kalau bantu temennya lagi perlu bikin kerjaan sekolah gitu, sudah kelihatan. Kisah menarik dituturkan Made Ari Diana tentang salah satu sahabatnya sekaligus pasien yang datang ke tempat praktiknya terapi olah pikir. Sahabatnya ini datang dalam kondisi kesehatan kurang baik. Made sudah membaca hal ini, namun lantaran dia masih melayani pasien lain, sang sahabat pun diminta untuk bersabar menanti giliran berikutnya. Tak disangka, kontan beberapa tempo kemudian, sahabatnya ini terkulai lemas, jatuh dan tak sadarkan diri. Made dan sejumlah orang di tempat prakteknya pun segera memberikan pertolongan. Tak berapa lama kemudian, Made mengungkapkan denyutnya di kawan baiknya tadi sudah berhenti. Saya ceritakan tentang kasus yang dialami oleh teman saya. Itu kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak salah itu. Nah, waktu itu dia datang nih. Sebenarnya pasien ini sudah lama sih, saya ini hampir setahun lah. Tapi dari historinya dia itu, dia sempat dulu selama 1,5 tahun itu mati suri di rumahnya. Nah, akhirnya setelah dia sembuh, bisa bangun istilahnya, akhirnya dipertemukan lah sama saya, itu teman saya itu. Saya kenal sama dia. Nah, waktu malam itu dia memang keadaannya sudah pucat. Waktu itu saya masih ada banyak pasien, jadi dia saya anggap masih sehat aja gitu loh. Oke, habis itu
setelah pasien yang di awal saya tangani itu sudah pulang, dia datang. Nah, datang itu langsung kondisi diam tanpa bicara sama sekali. Nah, saya bingung, saya kan orangnya santai, saya tidak bicara. Kamu kenapa? Saya bilang, ayo rokokan aja dulu, saya bilang gitu. Dan akhirnya ada hitungan sekitar 5 menit setelah saya ada bicara itu, dia rebah seperti orang pingsan gitu loh Pak. Nah, saya kan memang berusaha mengkondisikan diri biar tidak panik lah dalam hal ini melihat kondisi seperti itu gitu. Saya coba pegang tangannya, saya cek nadinya, itu masih biasa normal, tapi agak lemes, agak lambat. Saya coba kondisikan, saya terapi melalui pengamatan yang saya lakukan. Nah, itu tiba-tiba itu nadinya tidak ada. Nah, di sana mulai bingung. Wah, ini saya tanya sama teman, coba cek di sana gitu. Kayaknya sih nadinya ini hilang ini. Wah, ini orangnya udah meninggal. Nah, itu waktu itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu sebenarnya bagi saya itu kan, saya sebagai terapis pasti panik kan melihat anak orang kok tidak napas, nadinya tidak ada gitu. Tapi saya yakin dengan kehebatan yang maha kuasa dalam hal itu, saya diberikan ketenangan. Saya tunggu sampai sekitar 2 menit lebih lah, 3 menitan kayaknya sih lebih itu. Saya coba pegang, saya bicara dalam hati, siapapun yang ada di dalam tubuh ini tolonglah bantu biar dia siuman kembali, biar hidup kembali. Akhirnya dia hidup, nadi itu muncul lagi. Saya ketawa sama teman-teman sampai merokok, wah ini gimana ini, aneh sekali. Nah, akhirnya karena ini bagi saya itu biar tidak telat penanganan kan, saya teleponlah teman, kebetulan dia ada di rumah sakit daerah Jimbaran. Saya telepon, dia datang waktu itu. Nah, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Terus besoknya dia WA, katanya bilang, Pak Made, makasih ya, saya sudah sembuh, dia bilang gitu. Padahal saya tidak ngapa-ngapain, cuma mengamati saja. Waktu penanganan yang saya lakukan terhadap teman saya yang waktu itu nadinya tidak ada, anggap saya tidak berdetak lah bahasanya, kalau tidak ada kan tidak mungkin. Jadi penanganan yang saya lakukan itu adalah saya coba mengkondisikan diri saya sendiri. Karena apa? Secara materi fisik saya dengan orang bersangkutan itu kan sama. Yang membedakan adalah pikiran kita saja yang berbeda dan kesadaran kita saja yang berbeda. Tapi dalam segi materi fisik itu sama. Nah, saya juga berusaha dalam hal ini itu, saya juga tidak tahu itu sebenarnya. Saya hanya melakukan saja, berharap, memohon kepada siapa yang sebenarnya yang istilah bahasa Balinya itu mekardi lah, yang membuat orang ini terlahir. Saya mohon cuma itu saja. Akhirnya mungkin saat itu dari ketidaktahuan, ketidakmampuan yang saya lakukan, saya serahkan semua kepada yang lebih kuasa dalam hal ini. Akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagi saya itu sudah di luar akal gitu loh. Jadi dia itu nadinya itu langsung berdetak lagi dan justru lebih normal dari yang tadi sebelum itu menghilang. Nah, itu saya lakukan tadi. Nah, penanganan non medis dalam hal ini itu saya selalu mengecek tentang kesadaran fisiknya, karena saya sangat percaya bahwa kesadaran fisik itu penuh informasi yang tidak bisa saya jelaskan secara ilmiah maupun secara kata-kata. Itulah pengalaman rohani yang tak biasa diungkapkan Made Aridiana, terapis yang menggunakan kemampuan khususnya yang disebutnya sebagai terapi olah pikir itu. Pasien yang berdasarkan uji denyut nadi sudah disebutkan mati alias meninggal setelah melalui kekuatan rohani tertentu yang dilakoninya, ternyata hidup lagi. Kenyataan ini dikuatkan seorang divers wisata bahari Tanjung Benoa, Mamat. Pria asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini
meyakinkan bahwa kejadian denyut nadi hilang yang dialami pasien di tempat praktek Made Aridiana tadi sungguh terjadi. Berikut penuturan Mamat kepada Sanur TV. Pada saat kejadian itu, malam itu saya ingat saya masih ada di sana. Dan saya pun ikut mengecek denyut nadi teman saya itu. Dan ternyata memang benar bahwa denyut nadinya itu sudah tidak ada. Jadi yang saya cek pada saat itu di bagian tangan dan leher yang lebih identik akan denyut nadi. Jadi ketika malam itu mungkin sudah tengah malam, sekitar jam 12 atau jam 1. Ketika di sana berempat. Jadi semua ikut serta dalam mengecek biar memang benar-benar real gitu. Dan kita pun sedikit panik pada saat itu. Kenapa? Karena di jam-jam seperti itu kan kendaraan nggak ada nih. Walaupun ada, kita punya sepeda motor, dan itu nggak mungkin karena orangnya kan sudah besar dan agak tinggi. Jadi kita coba tenang dan biarkan itu dulu sambil kita terapi pelan-pelan. Dan akhirnya beberapa menit kemudian setelah sepuntung rokok itu pun habis, dia pun mulai pelan-pelan sadar dan buka mata. Tetapi kesadarannya masih bisa dikatakan belum ada. Dan setelah itu teman dekatnya itu sendiri menghubungi temannya yang lain yang punya kendaraan biar bisa dibawa ke rumah sakit. Dan kendaraan pun datang pada saat itu, dan teman saya ini pun dibawa ke rumah sakit. Jadi posisi saya di sana adalah menunggu berita dari rumah sakit karena ada 2 orang yang sudah mendampingi mereka. Jadi kontak-kontakan pun tetap terjadi pada saat itu. Dan anehnya pada saat itu dokter pun bingung dengan kondisi teman saya ini, karena dari segi cek itu memang dia nggak sakit, tapi kesadarannya ya seperti orang yang masih belum normal. Itu mungkin efek beberapa menit yang lalu ketika kesadaran atau denyut nadinya itu tidak ada, atau bisa dikatakan meninggal. Made Aridiana di mata keluarganya boleh dibilang sosok yang membanggakan. Keistimewaan yang dimilikinya dilukiskan 2 buah hatinya, Wayan Rudi dan Made Darwis. Kalau sekarang sih hebatnya itu bisa membuat orang yang sakitnya udah lama keras itu dengan beberapa kali terapi itu udah bisa sembuh, nggak sampai 1 bulan lah. Jadi terapisme itu lebih membantu orang yang sakit. Bangga. Harapan saya adalah kedepannya adalah agar suami saya bisa lebih memberikan suatu manfaat yang lebih ya untuk masyarakat, untuk saudara, untuk semuanya, bisa membantu banyak orang di dalam keahliannya menerapi seperti ini. Kejanggalan terjadi di tengah wawancara berlangsung dengan Nyoman Teken dan Ni Made Winti, ayah dan ibu dari Made Aridiana. Ketika kedua orang tua kandung Made ini secara penuh harap mengatakan semoga layanan terapi yang dilakukan untuk orang banyak yang memerlukan jasa putranya itu bisa berjalan baik. Spontan terdengar suara burung. Rupanya itu suara burung peliharaan Made yang berada dalam sangkar. Aneh, burung ini jarang mengeluarkan suara, tetapi menurut Made, juga ayahnya, Nyoman Teken, burung ini baru mengeluarkan suara jika ada kejadian tertentu. Ini seperti yang terjadi petang itu di rumah keluarga ini. Ya, yang bisa membantu. Mudah-mudahan supaya bisa sampai bisa sebegitu. Orang-orang sakit bisa sehat. Bisa sehat, itu saja. Saya bangga sekali. Ya, itu cerita. Senang itu gitu. menyaksikan. Ya, itu cerita. Senang itu gitu. menyaksikan. Ya, itu cerita. Senang itu gitu. menyaksikan. Ya,
itu cerita Seneng itu gitu. menyaksikan. Ya, coba Ya bisa membantu mudah-mudahan orang, supaya bisa sampai bisa sebegitu. orang-orang sakit bisa sehat. Bisa sehat, itu saja. Saya bangga sekali. Itu cerita Seneng itu gitu. menyaksikan. Baru berbunyi, baru bapak cerita ini baru berbunyi dia. Sampai berapa hari apa berbunyi ini? Burungnya. Ini. Burungnya. Iya. Iya, baru bisa noleh berbunyi. Itu cerita seperti itu. Jadi itu Bapak anggap sebagai tanda bahwa Ya tanda sudah gembira begitulah.